Ramadan akan tiba, kita harus persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama, insyaallah bentar lagi kita akan kedatangan tamu yang spesial. Kalau ada tamu spesial, apa yang kita akan lakukan? Kita akan persiapkan apa yang dia sukai, dan kita akan jauhi semua yang kita usahakan. Apa yang ada di rumah kita, kalau ada tamu yang spesial, kita tidak akan menaruh sesuatu yang dia tidak suka atau menghidangi dia makanan yang dia tidak suka. Karena kenapa? Tamu spesial. Tahu nggak kalian siapa tamu spesial kita? Bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan akan datang. Bulan Ramadan adalah tamu yang sangat spesial bagi umat muslim. Kenapa? Allah Akbar. Karena di sana ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita bisa berenang di lautan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghirup hembusan napas rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-ibadah. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr as-sa'adah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau kita sudah tahu ada tamu spesial, berarti kita harus siap siaga. Bagaimana supaya tamu itu senang kepada kita, supaya tamu tersebut bisa bahagia dengan kita. Jikalau Ramadan sudah kita tahu dengan berapa hari lagi, kurang lebih 10 hari Ramadan akan tiba, kita harus persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama, fisik kalian. Perlu sekali fisik. Kalau sakit nggak bisa kalian puasa. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan atau ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit, maka bisa tidak puasa. Nah, itu yang pertama. Kalau kita sudah tahu Ramadan akan tiba, maka kita harus persiapkan, yaitu pertama fisik. Dengan cara apa? Contoh, kita puasa sekarang bulan Sya'ban ini belajar Senin Kamis. Puasa Senin Kamis dulu. Biar kenapa? Biar nanti bulan puasa, kalau kita sudah masuk di bulan Ramadan, yaitu bulan puasa, kita sudah siap. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban ini. Atau Masya Allah sekarang ada santri aseduku, Masya Allah setiap hari. Udah dari 1 Sya'ban sampai sekarang puasa terus, Masya Allah. Tapi usahakan kalau sudah dekat-dekat idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban jangan puasa. Kalau yang sudah sering puasa dari bulan Sya'ban dari 1 sampai 15. Nah, itu yang pertama, fisik harus kita persiapkan. Kedua, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu ilmu. Ilmu penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa tidak tahu ilmu membatalkan puasa tersebut. Dia tidak sadar sudah batal puasanya. Ada juga dia tidak punya ilmu apa? Ilmu. Gara-gara dia tidak ilmu, pahala puasanya hilang. Ya. Masya Allah. Contoh sepele, air ludah kalau di bulan puasa batalkan tidak? Kalau secara umum tidak, akan tapi kalau sudah keluar di mulut dimasukkan lagi batal. Ya. Tapi kalau masih belum keluar dari rongga atau masih dalam mulut, terus kita sampai penuh pun tidak apa-apa, keluar masuk nggak batal. Kalau ya, Masya Allah. Itu amar yang ringan. Itu yang pertama. Terus yang banyak sekali yang harus kita perhatikan, yaitu lebih-lebih pahala puasa kita harus kita jaga. Ada 5 perkara yang harus kita jaga dalam Ramadan itu. Apa pertama? Yaitu kadhib. Kedua, namimah. Kadhib tadi artinya apa? Berbohong. Sekarang latihan, jangan pandai berbohong ya. Bersilat lidah jangan. Ya, jangan. Walaupun ringan. Yang kedua, namimah. Mana namimah? Adu domba. Adu
adu domba. Yang ketiga, al-ghibah. Ghibah. Apa ghibah itu? Menggunjing. Yang keempat, al-halif al-kadhib. Apa? Bersumpah dengan dusta, ya. Sumpahnya dusta. Yang terakhir, nazar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Hati-hati dengan 5 perkara ini. Bisa hilang pahala puasa kita. Yang pertama kadzib, kedua namimah, ketiga ghibah, keempat haliful kadzib, yang terakhir nazar bisyahwah. Hati-hati. Kita kalau sudah tahu tamu kita spesial, maka kita harus jaga betul-betul apa yang dia tidak sukai. Harus kita jaga apa yang bisa bikin kita bahagia di bulan tersebut, ya. Allahu akbar, marhaban ya syahrul ibadah ya. Allahu akbar, sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi orang yang bisa masuk di bulan Ramadan akan tapi jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi pertama yang kita persiapkan yaitu fisik, yang kedua ilmu, yang terakhir ente harus cari musuh-musuh ente. Maksudnya apa? Kalau ente punya musuh, wis minta maaf. Kalau ente punya benci teman, minta maaf. Ya, jangan ada kebencian di hati kita ini. Ya. Takutnya kalau kita masuk di Ramadan dalam keadaan masih benci sama orang, masih ada pertengkaran, wabil khusus yang di rumah-rumah ini, suami istri mungkin saling cekcok, ya. Ada tangganya saling cekcok, minta maaf. Tidak ada salahnya kalau kita minta maaf. Apalagi kalau sudah ada orang minta maaf, kita memaafkan luar biasa. Masya Allah. Ya, kalau kita betul-betul ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, apapun itu harus kita lakukan. Karena kenapa? Karena yang kita akan dapatkan yaitu sangat besar, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah suatu kita tahu apa yang kita dapatkan besar, maka apapun itu kita akan lakukan. Insyaallah. Lagi sekali saya ingatkan, kita harus persiapkan diri kita, fisik, ilmu, dan kalau ada salah, kalau ada teman yang salah, kalau kita punya salah, minta maaf pada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Sya'ban ini kita bisa menjadi lebih baik di bulan Ramadan nanti, dan mudah-mudahan segala hajat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di Ramadan nanti kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan guru kita Al-Habib Urais bin Qasim Baharun, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan, dikabulkan segala hajat beliau, amin ya rabbal alamin.